Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pradia Dharma alias Pendeta Cebol tidak berkutik menghadapi 5 pari emas, sehingga muncul seorang pemuda menolongnya. Siapa pemuda itu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Seketika, 5 pari emas berlompatan mundur. Pedang mereka tetap melintang di depan dada dengan kedua kaki tetap kokoh menjejak tanah. Pradia Dharma tiba-tiba terkejut melihat seorang anak muda telah berdiri di sampingnya. Anak muda itu mengenakan baju tanpa lengan dengan bagian dada terbuka. Rambutnya yang panjang diikat ke belakang. Sebuah pedang bertengger di punggungnya. Celananya hanya sebatas lutut. Kumal sekali keadaannya, namun berwajah tampan dan kulit putih bagai pualam. Pemuda itu adalah Rangga yang telah menyelesaikan semedinya di Gunung Kapur. Hati Rangga merasa tidak tega melihat laki-laki tua dikeroyok 5 orang bersenjata pedang. Dia tidak tahu kalau laki-laki tua itu adalah seorang tokoh dari golongan hitam. Hati Rangga yang masih polos belum bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. "Kenapa mereka sampai mengeroyok kakek?" tanya Rangga dengan sopan dan lembut. "Mereka ingin membunuhku," saut Pradia Dharma. Sekejap saja dia mampu mengukur kepandaian anak muda ini. Otaknya yang dipenuhi akal licik segera memanfaatkan kehadiran Rangga yang polos itu. "Apa salah kakek?" tanya Rangga tidak menyadari kalau dirinya diperalat. "Mereka ingin mengambil putriku." Pandangan Rangga segera terarah pada Sakalintang yang berdiri agak jauh. Hatinya tergetar ketika melihat gadis itu. Sakalintang yang mendengar pembicaraan itu hanya tersenyum dalam hati. Sudah dapat ditebak maksud Pradia Dharma. Diam-diam hatinya tergetar juga melihat ketampanan Rangga. "Sebaiknya kakek pulang saja. Biar saya urus orang-orang jahat ini," kata Rangga. "Terima kasih. Tapi ini urusanku, biar ku selesaikan sendiri." Pradia Dharma pura-pura. "Anak muda, minggir. Aku tidak ada urusan denganmu," bentak Lang-Lang Pari dengan geram. "Maaf, aku tidak bisa membiarkan kejahatan berlangsung di depan mataku," saut Rangga kalem. "Siapa yang jahat? Siapa yang kejam?" dengus Lang-Lang Pari gusar. Dia sudah dapat menebak akal bulus Pradia Dharma. Rangga menatap lurus pada Lang-Lang Pari dan adik-adiknya. Kemudian ditatapnya Pendeta Cebol yang masih berdiri di sampingnya. "Sakalintang, cepat pulang, nanti ayah menyusul," kata Pradia Dharma meneruskan sandiwaranya. Dia tidak ingin kedoknya terbongkar. Baginya, ini kesempatan untuk dapat meloloskan diri dari 5 pari emas. Bagaimanapun, dia sadar tidak akan mampu menghadapi 5 pari emas sekaligus. "Baik ayah," saut Sakalintang segera melompat ke atas kudanya. Rangga kagum melihat ketangkasan gadis itu. Dari caranya melompat dan melarikan kudanya dengan cepat, Sakalintang tahu kalau perintah itu hanya siasat saja, makanya dia menuruti saja perintah itu. Dan lagi, dia memang tahu kalau Pendeta Cebol tidak sanggup lagi melawan 5 pari emas. Perintah itu juga bisa jadi suatu tanda kalau dia harus segera melapor pada ayahnya, Geti Ireng. "Pendeta licik, hadapi aku," geram Lang-Lang Pari.
Dia sudah bisa membaca maksud yang terkandung di benak Pradia Dharma. "Anak muda, jangan terpancing dengan kelicikannya. Dia pendeta murtad dari selatan," seru Dadapari. Matanya yang jeli bisa melihat kalau Rangga belum mengerti tentang rimba persilatan. "Ah, anak muda, saya mohon diri ya. Terima kasih telah menolongku," kata Pradia Dharma terburu-buru. Rangga belum sempat mengeluarkan sepatah kata pun, tapi Pradia Dharma telah melompat ke punggung kuda dan langsung menggepraknya. Hiya! Kuda tinggi besar itu meluncur cepat. Sebentar saja sudah jauh meninggalkan tempat itu. "Setan licik," umpat Lang Pari dengan kesal. "Anak muda, siapa kau sebenarnya? Kenapa membantu pendeta murtad itu?" tanya Dadapari yang lebih besar dari lainnya. "Aku Rangga," saut Rangga memperkenalkan diri. "Aku tidak bisa melihat kekejaman berlangsung di depan hidungku." Dadapari tersenyum mendengar kata-kata polos itu. Dia memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Dia hampirinya Rangga yang tetap berdiri di tempatnya. Senyum masih terkembang di bibir Dadapari. Dia bisa maklum kalau anak muda ini masih hijau dalam dunia persilatan. Rangga mengkenyitkan alisnya. Dia tidak mengerti kenapa orang yang semula dia kira jahat justru berkata lemah lembut dan tidak menunjukkan permusuhan. Bahkan mereka semua memasukkan pedangnya kembali. Apakah salah penilaiannya? "Kami 5 bersaudara dengan julukan 5 pari emas. Kami berasal dari Gunung Cupu. Sedangkan pendeta gundul itu bergelar pendeta murtad dari selatan. Sudah lama dia kami cari untuk kami hentikan sepak terjangnya yang tidak berperi kemanusiaan," kata Dadapari menjelaskan. Rangga menatap 5 orang yang berdiri di depannya satu persatu, seakan-akan ingin memastikan kalau dia tadi salah menilai. Julukan pendeta murtad dari selatan pernah dibacanya dari salah satu buku yang ada di Goa Lembah Bangkai. Nama itu tercantum berikut nama-nama lain yang termasuk dalam golongan hitam. Tapi Rangga belum yakin. Sebab nama pendeta murtad dari selatan sudah lenyap di tangan pendekar Raja Wali Sakti 100 tahun yang lalu. Apakah orang tua gundul cebol itu muridnya yang kini malah melintang di rimba persilatan dengan nama yang sama? "Dadapari, sebaiknya kita bicara di tempat lain saja," usul Lang Pari. Dadapari pun mengangguk. Dia mengerti maksud saudaranya. Sebentar lagi, tentu kelompok Panji Tengkorak akan datang. Tanpa banyak bicara, 5 pari emas berlompatan ke atas punggung kuda masing-masing. "Ayo Rangga, kita pergi dari sini," ajak Dadapari. "Terima kasih," saut Rangga. Ketika Dadapari akan membuka mulutnya, Rangga telah lebih dulu mencelat dan lenyap seketika dari pandangannya. Begitu cepatnya sehingga 5 pari terkesiap. "Hah? Kemana Rangga pergi?" Senja telah merayap menjadi malam. Udara dingin, angin berhembus agak kencang. Dinginnya udara malam menjadi tak terasa di dalam sebuah ruangan yang terang benderang oleh cahaya obor. Sebuah kedai makan yang telah penuh oleh orang-orang dari berbagai golongan masing-masing di mejanya. Di salah satu sudut yang remang-remang, duduk Rangga menghadapi meja kecil. Hanya ada sebuah guci arak di atas mejanya. Matanya selalu mengawasi orang-orang yang keluar masuk kedai makan ini. Di kedai ini pun menyediakan kamar-kamar untuk menginap. Mata Rangga tertumbuk pada salah satu meja yang jauh di depannya. Sedang apa Rangga di sana? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.